dalam pelajaran fisika. Pada hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu bab yang kedua tentang listrik dinamis. Pada bab 1 kita sudah belajar tentang listrik statis. Nah, sebagai pengingat, di bab 1 yang kemarin kita telah mengetahui bahwa elektron itu mengalir dari benda yang bermuatan lebih rendah ke benda yang bermuatannya lebih tinggi. Itu adalah listrik statis, jadi elektronnya yang mengalir. Nah, pada bab yang kedua tentang listrik dinamis ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir itu adalah aliran muatan listrik positif dari tempat atau benda yang potensialnya tinggi ke tempat yang potensialnya lebih rendah, ya. Jadi perhatikan gambar yang ada di layar, yang Pak Guru sudah gambar di papan tulis juga. Jadi gambar ini adalah sebuah gambar rangkaian di mana di dalamnya ada baterai, ya. Ada saklar, ada lampu, dan ada kawat penghubung. Baterai itu ditandai dengan ada yang lebih menonjol dan yang bagian rata. Pada bagian yang menonjol itu menunjukkan kutub positif, yang rata menunjukkan kutub negatif. Saklar itu ada di rumah, setiap rumah, yang fungsinya adalah untuk memberikan jalan atau mengaktifkan atau on-off-kan arus listrik, ya. Sementara lampu kita bisa sebut dengan beban. Nah, menurut teori dari bab 1 bahwa elektron yang mengalir, maka gambarnya adalah dari negatif ke positif. Jadi ini adalah arahnya dari arah elektronnya. Sementara pada bab yang kedua ini, kalau kita berbicara tentang arus listrik, mengatakan tadi bahwa arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, jadi dari yang positif ke negatif. Jadi arus listrik mengalir dari positif, potensial tinggi, ke potensial yang rendah. Nah, arus listrik ini biasa disebut juga, atau arus listrik ini biasa disebut juga dengan arus konvensional, ya. Jadi kalian bisa lihat nanti dibaca kembali di dalam materi atau modul Pak Guru yang Pak Guru sudah bagikan, ya. Jadi kali ini kita belajar teori-teori dulu, nanti mungkin di akhir kita akan belajar 1-2 contoh soal. Jadi kesimpulannya bahwa arah dari arus listrik itu berlawanan dengan arah elektron dari gambar ini, kan. Satunya ke kanan dari negatif ke positif, sementara arah dari arus listrik dari positif ke negatif, dari potensial tinggi ke rendah. Jadi bayangkan saja bahwa air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, atau kalor selalu berpindah dari yang lebih tinggi suhunya ke daerah yang lebih rendah suhunya. Demikian pula juga dengan arus listrik, akan mengalir dari yang potensialnya lebih tinggi ke potensialnya yang lebih rendah, ya. Nah, untuk menyatakan arus listrik itu, jadi kita sudah, atau Pak Guru sudah menyinggung tentang arus listrik tadi. Jadi arus listrik itu bisa dihitung besarnya dengan menggunakan persamaan. Jadi kuat arus listrik yang disimbolkan dengan I besar itu bisa dihitung dengan I sama dengan Q per T, ya, dimana I adalah arus listrik. Jadi I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, A besar. Sementara Q sudah dibahas atau sudah disinggung di dalam bab 1 kemarin, yaitu muatan listrik. Satuannya adalah kolom, C besar. Kemudian T adalah waktu, ya, atau satuannya sekon. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa besarnya arus listrik itu
perbandingan antara muatan yang dikandung dari listrik, berapa muatannya dalam kolom, dibagi dengan waktu. Jadi kalau misalnya arus ada sesuatu yang mengalir atau muatannya itu mengalir dalam waktu yang lama, ya. Jadi bayangkan kawat-kawat, ya, di dalam itu ada muatan. Dia mengalir dalam waktu yang lama, muatannya misalnya tetap, tapi mengalirnya lebih pelan, maka arusnya akan menjadi lebih kecil. Sebaliknya kalau dengan muatan yang sama, tetapi waktu yang digunakan untuk mengalirkan muatan itu di dalam kawat lebih sedikit, maka I-nya akan menjadi lebih besar, ya, arusnya lebih besar. Sama saya bayangkan saja untuk memudahkannya, bayangkan saja dengan sebuah sungai. Kalau misalnya sungai itu mempunyai volume air yang sama, tetapi pada antara A dan B volume airnya sama, tetapi A misalkan ada banyak ranting pohon, batu, sehingga menghambat arah aliran air itu, maka alirannya menjadi lebih lambat. Nah, karena lebih lambat, arusnya menjadi lebih apa? Lebih kecil, kan? Kalau T-nya lebih besar, maka arusnya lebih kecil. Tetapi kalau misalnya pada sungai B yang kedua, yang volume airnya sama, tetapi tidak punya kayu, ranting, batu, sehingga T-nya atau mengalirnya air itu lebih cepat atau T-nya lebih kecil, maka I-nya juga akan menjadi lebih besar, kan? Karena berbanding terbalik T dan I. T-nya makin kecil, I-nya akan menjadi lebih besar, arusnya lebih besar, ya. Oke, nah pengertian yang berikutnya yaitu tentang di modul Pak Guru, yaitu tentang beda potensial listrik, ya, beda potensial listrik. Nah, suatu arus bisa mengalir kalau memiliki perbedaan potensial. Sama saja kalau kita menganalogikan dengan air akan mengalir kalau ada beda ketinggian. Kalau kita taruh air di bidang yang rata, air itu tidak akan mengalir. Tapi kalau satunya ada air di tempat yang tinggi, pasti akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Demikian pula arus. Arus listrik akan mengalir kalau ada beda potensial, ya. Dan selalu mengalir tadi bahwa dari potensial yang tinggi ke tempat yang beda potensialnya lebih rendah, ya. Nah, bagaimana cara mengukur potensial listrik? Itu dengan menggunakan alat yang disebut dengan voltmeter. Nah, kembali lagi ke depan, ampere atau kuat arus listrik ini bisa juga diukur dengan sebuah alat yang disebut dengan ampere atau dibaca dengan ampere meter. Jadi ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir dalam sebuah penampang atau kawat, sementara voltmeter adalah untuk mengukur beda potensial. Nah, ada dalam sebuah rangkaian listrik, misalnya seperti ini, ya, ini namanya rangkaian listrik, ya. Dalam rangkaian listrik itu ada beberapa alat atau beberapa bagian, ya, yang perlu diketahui. Misalnya adalah dalam rangkaian listrik harus ada apa? Sumber energi atau sumber listrik. Dalam hal ini adalah baterai. Tetapi sumber listrik itu bukan hanya baterai saja, bisa dari aki, bisa dari PLN atau generator, ya. Ada banyak macam, baterai, aki, elemen volta, dari PLN sendiri adalah sumber energi, ya. Dan bermacam-macam yang lain, bisa dari PV fotovoltaik. Kemudian ada beban, ya, beban. Nah, beban ini ada banyak macam. Contoh pada rangkaian ini adalah lampu. Tetapi beban itu bukan hanya lampu. Beban itu bisa berupa TV, bisa radio, bisa laptop, dan yang lainnya. Semua alat listrik itu disebut dengan beban. Kemudian di dalam rangkaian juga ada kabel penghubung. Ya, ini namanya kabel. Ya, gampang dimengerti, kabel. Berikutnya di dalam rangkaian juga harus ada saklar, ya, saklar. Nah, fungsi saklar adalah tadi untuk memutus sambungkan arus listrik yang ada di dalam rangkaian. Jadi kalau pada gambar ini lampunya pasti
mati karena arusnya ngalir dari positif berhenti di sini. Tetapi kalau kita hubungkan seperti ini, itu berarti akan mengalir arusnya sehingga menyalakan lampu. Ini kita sebut dengan on, yang tadi adalah off. Ya, jadi sekarang perhatikan gambar di layar. Ini adalah beberapa bagian atau contoh dari sumber listrik atau sumber energi listrik. Nah, yang Pak Guru harapkan adalah kalian bisa mengingat bagian-bagian dari sumber listrik ini atau sumber energi ini ya, bagian-bagiannya. Jadi contoh misalnya baterai, di manakah letak batang karbon. Jadi kalau misalnya Pak bertunjuk misalnya hanya anak panah, ini apa namanya? Terus berikutnya anak panah, ini apa namanya? Jadi baik pada baterai, aki ataupun elemen volta. Karena untuk yang seperti ini biasanya muncul di pertanyaan ujian dinas ya, dari kota atau bahkan Pak Guru juga berikan ya. Nah, untuk kalian mungkin tahun depan sudah tidak ada UN, jadi ya tidak ada akan muncul, tapi ujian dinas ada ya. Jadi tolong diingat bagian-bagian dari alat-alat sumber energi ini ya. Berikutnya kita belajar tentang komponen listrik ya, komponen-komponen listrik. Sebenarnya sudah disinggung tadi. Jadi komponen listrik itu ada saklar contohnya. Jadi fungsinya apa ya, diingat di modulnya Pak Guru kalian bisa baca. Jadi fungsi saklar adalah untuk memutus atau menyambung atau mengalirkan arus listrik. Berikutnya adalah sekring. Nah, sekring itu di setiap rumah pasti ada, dan biasanya letaknya itu ada di bagian depan rumah ya, sekring. Nah, apa fungsi sekring? Jadi fungsinya adalah untuk mengamankan rumah. Jadi di sekring itu ada bagian kawat yang halus di dalamnya, sehingga jika misalnya arus listrik dari PLN, dari tiang yang ada di depan rumah itu masuk ke rumah, itu harus melalui sekring dulu. Jadi kalau arus yang masuk itu terlalu besar, terlalu banyak, maka kawat yang halus itu pada sekring itu akan putus sehingga arus tidak masuk ke dalam rumah. Jadi seperti mengamankan rumah. Jadi kalau misalnya ada air, banjir terlalu banyak kan harus ditahan. Sama juga arus listrik, kalau terlalu banyak yang masuk ke dalam rumah itu akan berbahaya bagi komponen alat listrik yang ada di dalam rumah. Sehingga harus diamankan dengan menggunakan sekring. Jadi sekring adalah alat pengaman ya. Gambarnya ada seperti di layar, kalian bisa lihat. Kemudian ya, ini masih teori. Jadi arus listrik dihasilkan oleh elemen listrik. Ada dua jenis elemen listrik ya, ada dua jenis elemen listrik. Yang pertama adalah elemen primer. Itu artinya jika habis dia tidak dapat diisi kembali. Elemen primer itu contohnya baterai. Ya, baterai yang biasa untuk misalkan senter gitu ya, yang tidak bisa dicas. Baterai yang bukan tidak bisa baterai yang tidak bisa dicas. Itu disebut dengan elemen primer. Jadi kalau sudah habis, buang. Aki juga ada yang kalau aki tidak ya, aki dia bisa diisi. Jadi contoh dari elemen primer adalah elemen volta atau baterai. Elemen sekunder itu artinya jika habis dia bisa diisi kembali, jadi dicas. Ada juga baterai ya yang bisa dicas. Atau aki. Jadi kalau aki habis kan tinggal dibawa, disetrum, istilahnya disetrum, diberikan arus listrik, dia terisi kembali sehingga bisa dipakai kembali atau rechargeable. Ya. Berikutnya kita masuk ke pengertian yang berikut tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ya. Ada dua jenis rangkaian, tolong diingat dan dipahami. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel.
gambarnya seperti yang kalian bisa lihat di layar, yang seri seperti ini dan paralel seperti ini. Apa perbedaannya? Kalau seri dia tidak ada percabangan, ya, percabangan pada beban yang gambarnya kayak seperti rumput itu. Jadi kalau seri gambarnya nggak usah terlalu banyak, ya. Ini disebut dengan seri. Tidak ada cabang pada beban. Jadi lampu ini kan beban. Nah, beban itu bisa digambarkan dengan gambar seperti rumput ini, ya. Sementara paralel ada percabangan. Jadi nah seperti ini. Jadi ada yang waktu arus masuk, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi ini namanya titik masuknya. Kemudian ada juga yang ke depan, jadi terbagi 3. Lalu dia akan berkumpul pada satu titik. Ya. Jadi masuk pada satu titik, keluar pada satu titik juga. Jadi memiliki percabangan. Kalau 2 ya 2, bisa 2. Tidak mesti 3. Ke atas dan ke bawah ada titik masuk dan ada titik keluar. Ini disebut dengan paralel. Bisa 4, bisa terserah, ya. Ini disebut dengan rangkaian paralel, ini seri. Itu bedanya, ya. Bedanya antara seri dan paralel. Sekarang kita melanjutkan membahas tentang hukum Ohm. OHM, ya, dibaca Ohm. Jadi ini dirumuskan dalam sebuah persamaan, yaitu R sama dengan V per I. Jadi R itu adalah resistance atau hambatan. Jadi R itu adalah hambatan. Yang satuannya adalah ohm. Dilambangkan dengan huruf Yunani seperti ini, omega, ya. Ohm. V itu adalah tegangan listrik atau beda potensial listrik. Yang satuannya adalah volt. I adalah, atau disingkat dengan P. I adalah tadi sudah arus listrik. Yang satuannya adalah ampere atau disingkat dengan A. Jadi rumusnya ini, ya. Jadi ini bisa juga ditulis sebagai P sama dengan I kali R, kan? Ya, kalau misalkan tegangan yang ditanya dengan R yang diketahui dan I yang diketahui, atau kita biasa sebut dengan field. Nah, itu persamaannya. Nah, alat ukurnya. Alat ukur untuk mengukur hambatan listrik itu disebut dengan ohmmeter, ya. Kemudian persamaan yang berikutnya tentang hambatan listrik. Nah, persamaannya adalah R sama dengan rho L per A, ya. Ini dia. Rho sama dengan R sama dengan rho kali L per A atau R plus, ingat saja. Kembali bahwa R itu adalah hambatan, rho itu adalah hambat jenis. Jadi maksudnya hambat jenis itu adalah setiap benda, misalkan ada penghantar kawat terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari nikrom, ada yang terbuat misalnya dari besi. Jadi ketiga benda itu mempunyai hambat jenis yang berbeda-beda, yang nilainya dinyatakan dalam rho. Jadi L itu adalah panjang kawat, A adalah luas penampang kawat, dan rho adalah satuannya ohmmeter, ya, ohmmeter. Jadi sekali lagi, rho ini adalah hambat jenis kawat, ya, hambat jenis kawat. Satuannya ohmmeter. L itu adalah panjang kawat meter, A adalah meter pangkat 2, ya. Nah, jadi itu persamaannya. Kemudian kita membahas soal dulu, ya. Kita bahas soal dulu. Soalnya yang ada di dalam modul Pak Guru di halaman 20, ya, latihan soal. Kita lihat soal nomor
1. Soal nomor 1, muatan listrik sebesar 100 kolom mengalir selama 20 detik dalam suatu kawat penghantar. Hitunglah kuat arus yang mengalir dalam kawat tersebut. Apa yang diketahui? Jadi 100 kolom itu adalah muatan listrik, simbolnya Q 100C. Kemudian mengalir selama 20 detik, berarti T-nya adalah 20 sekon. Yang ditanya adalah hitunglah kuat arus. Kuat arus simbolnya adalah I. Nah, jadi persamaannya adalah I sama dengan Q per T, ya. Masukkan 100 per 20 berarti 5 ampere. Jadi 5 ampere ini satuannya sebenarnya juga adalah kolom per sekon, ya. Kolom per sekon itu adalah ampere. Jadi kamu bisa tulis langsung 5 ampere saja. Karena satuannya sudah benar, bukan mikrokolom, bukan kilokolom. Ini juga satuannya dalam detik, jangan. Jadi kalau misalnya satuannya dalam menit harus dirubah dulu ke detik, ya. Ini juga harus kolom dan sekon, dan akhirnya satuan akhirnya adalah ampere. Berikutnya soal nomor yang kedua. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 100 mikrokolom jika kuat arus yang mengalir adalah 25 miliampere? Nah, kembali. Jadi yang diketahui adalah muatan listrik Q 500 mikrokolom, tetapi dirubah menjadi kolom. Berapa? 500 kali 10 min 6 kolom, ya. 500 kali 10 min 6, karena mikro itu adalah pangkat min 6, atau 5 kali hilangkan nolnya 2 ini supaya menjadi lebih sederhana, 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, ya. Nolnya saling meniadakan yang di sini, yang min 6 menjadi min 4. Kemudian arusnya adalah 25 miliampere. Ini sama saja harus sama dengan berapa dalam ampere, ya, harus dirubah dulu. Itu 25 kali 10 min pangkat 3 ampere. Mili itu 10 min 3. Ya. Oke, jadi T-nya adalah berapa? Pakai rumus ini. Ini yang ditanya, ya. Yang ditanya T, ya kan, ya. T, ya, berapa waktu? Sehingga dari rumus I sama dengan Q per T ini menjadi di sini T sama dengan apa? T-nya adalah Q per I sama dengan 500 kali 10 pangkat min 6 min 5 kali 10 pangkat min 4 aja, biar sederhana, dibagi 25 kali 10 min 3, ya. Diperoleh berapa ini? 10 min 4 dengan 10 min 3. 10 min 3 nya naik ke atas menjadi positif 3. Jadi min 4 kurang min 4 ditambah 3, karena ini pembagian, kan, ya. Ini dengan ini menjadi 1/5 kali 10 pangkat berapa? Min 1. Paham, ya? Min 1, 10 min 1, karena min 4 kurang min 3, karena pembagian kan minus. Jadi min 4 kurang min 3 menjadi min 1. 1/5 itu 0,2, atau 0,2 kali 10 min 1. Atau di sini, atau berapa? Supaya 2 hilangkan desimalnya. Ingat yang Pak Guru pernah jelaskan seperti ini, ya. Ini 0,2 kita mau membuat menjadi 2, ya, supaya dalam bentuk satuan. Komanya maju ke depan sebanyak 1 langkah, berarti kita pakai yang ini. Komanya yang ini maju 1 langkah ke kanan, satu langkah ke kanan. Berarti pangkatnya ke kiri, ini ke kiri 1 langkah. Berarti min 1 menjadi min
2. Berarti 2 kali 10 min 2 dalam sekon. Ya, atau 0,02 sekon. Nah, ya sampai di sini. Nanti kalian bisa mengulang lagi videonya untuk bisa dipahami dengan lebih jelas. Pak Guru akan berikan tugas, tolong dikerjakan supaya materi ini bisa dipahami dengan baik dengan mengerjakan soal. Oke, sampai ketemu minggu depan. Shalom.